Shalom, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Dalam program ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Nya yang Dia berikan, yang Dia anugerahkan kepada kita. Dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, saya encourage buat setiap saudara untuk kirimkan linknya untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, minimal ke 3 grup saudara. Pasti ada grup di handphone saudara, kirimkan supaya kita memberitakan Injil kepada banyak orang. Jangan simpan kabar baiknya, sampaikan kabar baiknya kepada banyak orang. Mari kita teduhkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kasih setia yang tidak ada habis-habisnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk penyertaan, untuk apa yang Kau lakukan di kayu salib. Kau memberikan kemenangan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami layak untuk menerima semua anugerah. Bukan hanya keselamatan, tapi Kau juga menganugerahkan kami kesembuhan. Kau telah menganugerahkan kami berkat. Terima kasih Tuhan, supaya kami hidup di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu ini erat dengan hati. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, dan kami angkat tanganku, oh ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, sungguh berharga di mata-Mu, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Oh, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu, dan mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yes, sekali lagi katakan, ku mengangkat
bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku memandang kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggal, tak sekalipun Kau sekali katakan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami menyembah-Mu untuk kasih dan kebaikan-Mu yang tidak dapat terbantahkan. Kami mau berkata, Tuhan, kasih-Mu hebat. Kau menerimaku apa adanya, dan Kau angkat hidupku. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, sama-sama katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja yang bertahta atasku dan menuntutku selalu. Takkan Kau tinggalkan, Kau sertaiku. Oh, Kau sediakan, Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku. Kau berperang bagiku, Kau sertai. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, oh, yang bertahta atasku dan menuntutku selalu. Takkan Kau tinggalkan, Kau sertaiku. Kau sediakan, Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku. Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Kau berperang bagiku, Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Sekali lagi katakan, Kau yang berperang bagiku, Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang tak ada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman yang meneguhkan. Kami sambut firman Tuhan yang mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kesembuhan dimulai dari imajinasimu.
Seringkali kita belajar kebenaran firman Tuhan, tapi kita mengabaikan satu bahasan, satu hal yang sangat penting, yaitu imajinasi. Kita sering tahu tentang kebenaran, kita tahu tentang firman Tuhan, tapi kita membiarkan imajinasi kita justru berpikir hal yang kebalikannya. Contoh, kita berharap untuk kesembuhan, tapi imajinasi kita justru berpikir, bagaimana seandainya kalau saya tidak sembuh? Bagaimana kalau sakit ini justru semakin buruk? Bukankah saya harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak? Dokter apa yang harus saya cari lagi? Kemana saya harus berobat? Saudaraku, ketika saudara berpikir tentang kesembuhan, kamu harus, yang pertama kali yang harus kita lakukan, selaraskan pikiran kita, imajinasi kita dengan firman Tuhan. Yosua 1 katakan firman Tuhan, supaya kita merenungkan Taurat Tuhan dan memperkatakannya siang dan malam. Kata merenungkan di situ dalam bahasa Ibrani adalah hagah, merenungkan dan memperkatakan. Kalau saudara merenungkan sesuatu, dalam kata renungan itu terdapat juga kata imajinasi. Karena tidak ada orang yang merenungkan sesuatu tanpa membayangkannya. Sepakat dengan saya? Ya, karena saudara tidak bisa memikirkan sesuatu tanpa membuat imajinasi. Imajinasi adalah gambar di pikiran saudara. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan menciptakan kita, dikatakan dalam firman Tuhan Kejadian 1, bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan kita pun sebelum menciptakan sesuatu, mewujudkan sesuatu, dia memulainya di imajinasinya. Ketika Tuhan berfirman di dalam Mazmur 139, firman Tuhan katakan, Engkau yang membentuk aku membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Engkau melihat selagi aku bakal menjadi anak. Mazmur 139 ayat 13. Ketika Tuhan menenun kita di kandungan ibu kita, firman Tuhan katakan bahwa dia sudah melihat apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi 20 tahun lagi. Apa itu semuanya? Imajinasi. Firman Tuhan katakan ketika dia membentuk Yeremia di kandungan ibunya, Yeremia 1, firman Tuhan katakan, aku sudah mengenal engkau ketika engkau ada di kandungan ibumu. Aku sudah mengenal engkau ketika aku membentuk engkau di kandungan ibumu. Lihat saudara, apa yang Tuhan lakukan sebelum terjadi segala sesuatu, dimulai dulu di mana? Imajinasi. Apa yang saudara pikirkan akan kamu percayai. Apa yang kamu percayai, kau akan mulai mengucapkannya. Dan tahukah saudara bahwa setiap ucapan saudara itu mengandung kuasa. Amsal 18, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah saudara, kesembuhan terjadi ketika saudara memikirkan kesembuhan. Apa yang kita pikirkan? Fikirkanlah bagaimana Alkitab menuliskan 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saudara. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus memikul semua dosa kita di kayu salib. Apa hubungannya dosa dan kesembuhan? Tahukah kamu bahwa sakit penyakit itu adalah akibat dari dosa? Sakit penyakit itu adalah kutukan. Ditulis dalam kitab Ulangan 28. Jadi kalau orang berdosa, maka sakit akan menimpa tubuhnya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam 1 Petrus 2:24? Dia tanggung dosa saudara. Supaya apa? Supaya kalau dia tanggung dosanya, maka kutukannya juga dihapuskan. Sama seperti kalau saudara berhutang ke bank, saudara akan membayar cicilannya, benar? Saudara harus membayar bunganya setiap bulan. Saudara harus membayar itu terus sebelum saudara bayar hutang pokok saudara. Benar gak? Saudara harus bayar cicilannya sebelum saudara membayar hutang pokoknya. Ketika hutang pokok saudara dibayar lunas, cicilannya masih saudara bayarkan? Masih adakah hutang yang saudara harus cicil setiap bulan? Tidak. Tuhan bayar semua hutang dosamu di kayu salib. Itu yang kamu renungkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dicambuk. Renungkanlah karya Kristus di kayu salib. Lalu pikirkanlah oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Renungkan tentang kesembuhan.
Ini sangat bertolak belakang saudara, kalau kamu memikirkan justru kamu berkata saya sembuh, saya percaya saya sembuh. Tapi kamu mulai searching, obatnya apa ya? Kalau dia tidak berhasil dengan obat A, bukannya harus ke obat B. Kamu mulai share, ceritakan ke semua orang betapa beratnya sakitmu, betapa susahnya obatnya, betapa mahal perawatan yang harus kamu lakukan. Lihat, gak sinkron apa yang kamu harapkan dengan apa yang kamu percayai. Kamu mengharapkan kesembuhan, tapi kamu mempercayai yang salah. Kamu memikirkan yang salah. Buat dong, sinkronkan harapanmu dengan apa yang kamu percayai. Apa yang kamu percayai dimulai dari apa yang kamu pikirkan. Saudaraku, ketika ada perempuan yang sakit pendarahan, sudah 12 tahun dia sakit pendarahan, apa dia katakan? Asal ku pegang saja punca jubahnya Tuhan Yesus. Di kitab Maleakhi dituliskan bahwa ada kesembuhan di sayap. Ini bercerita tentang Mesias. Sayap itu bercerita tentang talit, jubah doanya Tuhan Yesus. Punca jubah itu ada lipatan ujungnya itu namanya zit dalam bahasa Ibrani. Di ujung punca jubah itu dikatakan firman Tuhan ada kesembuhan. Lihat, perempuan ini sakit pendarahan, tapi di dalam pikirannya sudah 12 tahun, pasti dia lemah banget. Apa yang ada di pikirannya? Kesembuhan. Yang dia mulai kesembuhan di mana saudara? Di pikirannya. Asal ku pegang saja punca jubahnya. Lihat saudara, kemenangan saudara dimulai di imajinasi. Kalau saudara memikirkan kesembuhan, saudara akan mulai berkata tentang kesembuhan. 1 Petrus 3 kata firman Tuhan, barang siapa mau melihat hari-hari yang baik, besok, lusa, kamu mau melihat kesembuhan besok, kamu harus mengucapkan yang baik hari ini. Tapi kalau kamu mau mengucapkan yang baik, kamu harus memikirkan yang baik. Karena firman Tuhan juga katakan, semua yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hati. Jadi saudara, gak mungkin saudara menceritakan, sakit saya ini parah, sakit saya ini susah, sakit saya ini sudah puluhan tahun seperti ini. Ya saya sih terserah Tuhan. Lihat saudara, ini ucapan orang yang tidak percaya. Setiap kali orang datang ke tempat, atau mungkin kamu sedang terbaring di rumah sakit, ke tempat tidurmu orang datang, kamu selalu menceritakan sakitnya sakit. Kenapa kamu tidak mulai memikirkan yang baik? Kenapa kamu tidak mulai memikirkan kesembuhan? Ada satu fakta yang sangat luar biasa. Tahukah kamu, ketika kamu mulai memikirkan yang baik, yang menyenangkan, endorfin, dopamin, ada 3 hormon yang dilepaskan oleh yang diperintahkan otak kita keluar dari tubuh. Dan hormon ini akan memulihkan sel-sel kita yang rusak, membuat memudahkan kita. Setiap kali kita memikirkan yang baik. Dan Filipi 4 firman Tuhan berkata apa? Oleh sebab itu pikirkanlah yang benar, yang baik, yang mulia, yang sedap untuk didengar, yang disebut dengan kebajikan. So, lihat, bukti ilmiah sudah mengatakan seperti itu. Kalau kamu memikirkan yang baik, tubuhmu akan merespon. Dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang positif untuk memulihkan tubuhmu. Tapi kalau kamu mulai memikirkan yang buruk, mengucapkan yang buruk, semangat yang patah will crush your bone, will bend your bones, katanya. Dia akan membengkokkan tulang-tulang. Itu sebabnya kita melihat ada banyak orang yang mengalami masalah dalam hidupnya. Karena apa? Dia memulainya di imajinasinya. Dia merenungkan yang buruk, mengucapkan yang buruk. Maka hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Saudaraku, kesembuhan dimulai di pikiran. Hari ini renungkanlah firman Tuhan. Saya sedang tidak berkata renungkan kamu sembuh. Dasarnya apa? Firman Tuhan dong. Renungkan Yesaya 53 ayat 5. Renungkan dong bagaimana Tuhan Yesus datang ke Betania, menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit, memulihkan orang yang sakit, mengusir setan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus?
renungkan di pikiranmu, maka kamu akan melihat kesembuhan termanifestasi di tubuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu sakit, untuk bagian tubuh yang saat ini sedang dipegang. Roh kelemahan tubuh aku perintahkan pergi dari tubuh ini. Segala kutuk yang menawan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk turunan apapun yang saat ini menawan engkau, yang menyebabkan sakit atas tubuhmu, aku perintahkan keluar dari tubuh ini. Dan aku berkata kepada engkau, enyah kau, pergi. Aku perintahkan engkau, tercampaklah kau ke laut, dan terimalah kesembuhan yang sempurna atas tubuhmu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau sehat. Jantungmu sehat, ginjalmu sehat, kakimu berjalan dengan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Miommu, tumor, kanker hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel-sel yang tidak berguna hilang dari tubuhmu. Proses kamu sekarang di rumah sakit, apapun proses yang sedang kamu jalani, be healed, jadilah sehat, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kesembuhan atas tubuh kami. Terima kasih untuk kesembuhan atas kaki kami, mata kami, tangan kami. Kami percaya sekalipun saat ini kami belum melihat, tapi kami percaya kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami memuja-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Raja yang bertahta atasku dan menuntutku selalu. Kau tinggalkan, Kau sertaiku, Kau sediakan Tuhan, Kau sediakanku di jalan terbaik, di depan lawanku. Kau berperang bagiku, Kau serta. Sekali katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang bertahta atasku dan menuntutku selalu. Takkan Kau tinggalkan, Kau sertaiku. Kau sediakanku hidangan terbaik di depan lawanku. Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Kau berperang bagiku, Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Kau berperang bagiku Tuhan, Kau berperang bagiku, Kau sertaiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kami sambut kebenaran, kami hidupi. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, program Selamat Pagi Roh Kudus hari ini sudah selesai. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menghidupkan kita, menghidupkan harapan kita, mengubahkan cara pandang kita. Kesembuhan sudah diberikan kepada saudara. Bagian saudara adalah mulai merenungkannya, sehingga termanifestasi kesembuhan yang sempurna atas tubuh. Saudara, Tuhan memberkati. Dan saya berdoa supaya saudara juga mensupport pemberitaan Injil ini dengan cara mengirimkannya ke minimal 3 grup atau 3 orang ke saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Yang sakit, kirimkan supaya mereka juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati, saudara juga bisa mensupport pemberitaan Injil ini supaya sampai kepada bangsa-bangsa dengan mengirimkan sejumlah dana yang tertera di link yang ada di YouTube saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Shalom. Shalom.